Perkenalkan, nama saya Tiara Tifadia dengan nomor NIM 06051182126010 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyampaikan materi dan juga modul pembelajaran berbasis ICT. Selamat menyaksikan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.3 tentang menganalisis fungsi dan wewenang dari lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu setelah membaca buku, peserta didik mampu menjelaskan terkait pengertian lembaga-lembaga negara dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu mengkonsepkan terkait macam-macam lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. Setelah itu peserta didik diharapkan mampu menguraikan hasil dari penggunaan media pembelajaran match up dengan cara membuat rangkuman terkait hasil fungsi dan wewenang dari lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. Setelah itu, peserta didik diharapkan mampu menguraikan terkait hasil pembelajaran melalui penggunaan media pembelajaran match up dengan cara membuat rangkuman terkait hasil dari fungsi dan wewenang dari lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. Sebelum kita memasuki materi pada pertemuan hari ini, Ibu ingin tanya terlebih dahulu, apa sih pengertian lembaga negara? Oke, benar sekali jawaban dari anak-anak sekalian. Pada materi pertama ini terkait pengertian dari lembaga negara. Lembaga negara memiliki pengertian yaitu sebagai badan negara atau organ dari negara. Dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur tentang keberadaan lembaga-lembaga negara mulai dari fungsi, tugas, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Untuk materi yang kedua yaitu terkait macam-macam lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR merupakan lembaga yang menampung suara rakyat dan merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif di Indonesia. Yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR juga memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD tentu memiliki tugas untuk membantu menyuarakan aspirasi rakyat dari tingkat daerah ke tingkat nasional. Yang keempat yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga kepresidenan mempunyai hak prerogatif dalam menjalankan pemerintahannya. Yang kelima yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan mahkamah pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan umum, peradilan negara, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang keenam yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan antara lain yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketujuh yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang kedelapan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, yang merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang mana mempunyai wewenang mengelola dan bertanggung jawab terhadap keuangan negara. Untuk materinya kita cukupkan sampai di situ saja. Kegiatan kita selanjutnya yaitu akan ada beberapa soal di dalam kuis yang telah disediakan. Adapun tata cara mengakses kuis yang telah disediakan yaitu yang pertama, dengan mengklik link yang telah disediakan dan dibagikan oleh guru. Kemudian, setelah masuk ke dalam link tersebut, nantinya akan ada arahan bagaimana proses menjawab soal-soal. Misalnya, dapat dilihat pada tampilan ini yaitu ada arahan seret dan letakkan setiap kata kunci di samping definisinya. Dan peserta didik dapat langsung memulai permainan dengan mengklik pilihan mulai. Setelah itu, akan ada tampilan soal-soal untuk dijawab. Ketika sudah terisi semua soalnya, maka akan secara otomatis dikoreksi untuk mengetahui benar atau tidak setiap jawaban yang telah diisi. Kesimpulannya, secara konseptual, tujuan dari dibentuknya lembaga-lembaga negara yaitu untuk menjalankan fungsi negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Sedangkan secara praktis,
Fungsi lembaga negara untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mencapai tujuan. Fungsi lembaga negara ialah membantu pemerintahan untuk mewujudkan tujuan untuk membangun Indonesia menjadi negara yang maju. Selain itu, lembaga tersebut juga hadir agar dapat membangun kesejahteraan masyarakat dengan memberikan fasilitas yang layak untuk membuat rakyat lebih sejahtera, dan juga menjaga kestabilitas, keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya. Menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif, aman, dan harmonis, menjadikan penghubung antara negara dan rakyatnya, memberantas tindak pidana, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun tata cara mengakses kuis yang telah disediakan yaitu yang pertama, dengan mengklik link yang telah disediakan dan dibagikan oleh guru. Kemudian, setelah masuk ke dalam link tersebut, nantinya akan ada arahan bagaimana proses menjawab soal-soal. Misalnya, dapat dilihat pada tampilan ini yaitu ada arahan seret dan letakkan setiap kata kunci di samping definisinya. Dan peserta didik dapat langsung memulai permainan dengan mengklik pilihan mulai. Setelah itu, akan ada tampilan soal-soal untuk dijawab. Ketika sudah terisi semua soalnya, maka akan secara otomatis dikoreksi untuk mengetahui benar atau tidak setiap jawaban yang telah diisi. Kesimpulannya, secara konseptual, tujuan dari dibentuknya lembaga-lembaga negara yaitu untuk menjalankan fungsi negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Sedangkan secara praktis, fungsi lembaga negara untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mencapai tujuan. Fungsi lembaga negara ialah membantu pemerintahan untuk mewujudkan tujuan untuk membangun Indonesia menjadi negara yang maju. Selain itu, lembaga tersebut juga hadir agar dapat membangun kesejahteraan masyarakat dengan memberikan fasilitas yang layak untuk membuat rakyat lebih sejahtera, dan juga menjaga kestabilitas, keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya. Menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif, aman, dan harmonis, menjadikan penghubung antara negara dan rakyatnya, memberantas tindak pidana, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian untuk tugas analisisnya, silakan peserta didik membuat rangkuman terkait hasil analisis mengenai fungsi dan wewenang dari lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang nantinya akan diupload pada link Google Drive yang telah disediakan. Baiklah, sekiranya itu saja penyampaian materi dan juga media pembelajaran berbasis STP. Ibu harap video pembelajaran ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.